Ada persegi, ada juga segitiga, barisan, dan juga matrik. Jika kalian ingin belajar tentang matematika, disinilah tempat yang mudah dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat mudah dan menyenangkan, yaitu materi tentang matrik. Di mana di materi matrik ini, di part pertama ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar matrik, yaitu tentang pengertian matrik, kemudian notasi matrik, kemudian ordo matrik, kemudian nanti ada juga macam-macam matrik. Dilanjutkan dengan transpos matrik, dan terakhir adalah kesamaan matrik. Bagaimana matrik itu? Jangan lupa siapkan buku catatannya, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan dalam mempelajari materi hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi matrik part pertama, yaitu tentang pengenalan matrik. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, pertama kita harus belajar tentang pengertian matrik. Apa sih matrik itu? Himpunan bilangan yang tersusun menurut baris-baris dan kolom-kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang yang ditempatkan di antara dua kurung. Itu adalah pengertian dari matrik. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi matrik itu harus himpunan bilangan-bilangan yang nanti diurutkan berupa baris-baris dan kolom-kolom, teman-teman. Ya. Contoh, misalkan seperti ini. Min 2, 1, 0, 3. Ini berupa matrik namanya. Jadi ada himpunan bilangan kemudian ditempatkan di antara dua kurung. Nah, di sini ini ada bilangan, ada dua kurung. Atau seperti ini juga sama. Ya. Nah, ini kan beda. Ini ada 4 angka, ini ada 6 angka. Itu nanti kita pelajari setelah ini, ya. Ini seperti ini contoh matrik, atau bisa juga kurungnya seperti ini, teman-teman. Jadi matrik bisa dibuatnya kurung seperti ini, ya, ataupun kurung seperti ini, seperti segi 4 ini. Itu adalah pengertian matrik atau simbol-simbol tentang matrik, teman-teman. Kemudian setiap bilangan pada matrik disebut elemen. Jadi setiap anggota-anggotanya itu, bilangan-bilangannya itu disebut elemen matrik atau unsur matrik. Letak suatu unsur matrik ditentukan oleh baris dan kolom, teman-teman. Jadi ini ada baris, ada kolom. Mana sih baris dan kolom? Contoh seperti ini namanya baris ke-1 atau baris pertama, 2 dan min 1 ini. Kemudian 0 dengan 3 ini disebut baris kedua, teman-teman. Ya. Kemudian yang terakhir min 3 sama 5 adalah baris ketiga. Jadi baris itu dari atas ke bawah, teman-teman. Ada berapa baris? Ada 3 baris. Kalau di sini ada berapa baris? 2 baris. Dari atas ke bawah. Kemudian ada juga kolom. Kolom itu kanan ke kiri. Nah, mohon maaf, kiri ke kanan, ya. Jadi ini pertama 2, 0, min 2 ini adalah kolom ke-1. Dan ini min 1, 3, dan 5 adalah kolom ke-2, teman-teman. Jadi kalau baris atas ke bawah, kalau kolom dari kiri ke kanan. Begitu, teman-teman, ya. Bisa membedakan, ya. Oke, selanjutnya adalah notasi matrik, teman-teman. Matrik dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar, dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi matrik itu harus ditandai dengan huruf besar atau huruf kapital. Unsur-unsurnya, elemen-elemennya itu ditandai dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matrik, maka AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau AIJ, matriknya A, baris ke I dan kolom ke J. Contoh, teman-teman, mesti kalian bingung, ya. Contoh misalkan ada matrik A seperti ini. Misalkan ditanyakan A13. Mohon maaf, bukan A13 bacanya, ya. A13. Maksudnya A13 itu elemen baris ke-1 dan kolom ke-3. Jadi 1 itu barisnya, 3-nya itu kolomnya. Jadi lihat di sini. Sebentar. Di sini adalah baris ke-1, kolom ke-3. Baris ke-1 itu kan ini. Kolom ke-3 itu adalah ini. Maka mana yang diarsir 2 kali? 8-nya. Maka jawabannya adalah 8, teman-teman. Bisa, ya? Oke, lagi, ya. Sekarang saya ambil contohnya ini. Contohnya yang kedua. Misalkan ada pertanyaan A22. Berarti kalau A22, teman-teman, yang diminta adalah baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom 2.
Baris kedua, baris itu atas ke bawah, maka baris kedua itu yang ini ya. Nah, kolom kedua, ini 1, ini 2. Nah, ini kolom kedua. Maka yang diminta adalah elemennya ke 3. Bisa teman-teman ya? Lagi ya. Satu contoh lagi, misalkan yang ditanyakan itu A31. Berarti kalau A31, baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga, baris dari atas 1, 2, 3. Yang di sini. Oke. Kemudian kolom ke-1. Nah, kolom yang ke-1. Berarti elemennya yang keberapa teman-teman? 5 jawabannya. Karena ini. Jelas ya? Bisa ya kalau ditanyakan tentang mencari elemen baris dan kolom dari suatu matrik. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang ordomatrik. Ordomatrik, jika suatu matrik A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks tersebut. Ini matriks ya. Contoh, misalkan ini A ini min 1, 0, 3, min 4, 1, 2. Maka kita lihat barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Tulis di sini ya. Barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ada berapa? Ada 3. Maka ordo dari matrik ini adalah 2 kali 3. Karena barisnya 2, kolomnya 3. Maka ditulis A23. Jelas teman-teman ya? Oke, contoh lagi. 5, 0, min 1, 2. Kita lihat di sini. Barisnya ada berapa teman-teman? Barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa teman-teman? Kolomnya ada 2. Maka ordo dari matrik ini adalah 22. 2 kali 2 atau B22. Jelas teman-teman ya? Oke, lanjutnya misalkan C itu min 1, 2, 0. Kita lihat di sini. Barisnya ada berapa teman-teman? Barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Kolomnya ada berapa teman-teman? Ada 1. Maka ordo dari matrik ini adalah 3 kali 1 atau C31. Jadi dibacanya itu 11 ya, bukan 31 ya, tapi C31. Ini B22, ini BA23. Jelas teman-teman ya? Oke, itu adalah ordo. Sekarang kita ke macam-macam matrik teman-teman. Macam-macam matrik, pertama adalah matrik baris. Bagaimana matrik baris? Matrik baris itu adalah matriks yang terdiri atas satu baris. Nah, apa saja contohnya teman-teman? Contoh dari matrik baris adalah misalkan ada matrik A itu hanya satu baris. Misalkan 2, 3. Ini kan satu baris saja teman-teman. Contoh lagi misalkan ada matrik B 1, 2, 3. Nah, jadi matriknya hanya terdiri satu baris. Itu adalah contoh dari matrik baris. Selanjutnya macam-macam matriks yang kedua adalah matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom. Jadi kebalikannya dari tadi. Jadi hanya ada satu kolom. Contoh misalkan A itu 1, 2. Nah, ini hanya satu kolom teman-teman. Ya, hanya satu kolom. Atau lagi misalkan ada B yaitu 0, min 1, 3 misalkan. Ini adalah satu kolom. Meskipun ini elemennya ada 2, ini elemennya ada 3, tapi kolomnya hanya satu kolom. Kalau tadi yang baris hanya satu baris. Jelas teman-teman ya? Oke, lanjut lagi. Matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya tidak sama atau berbeda. Jadi kolom dan barisnya harus berbeda. Contohnya misalkan matrik A itu misalkan 1, 2, 0, 5, 7, 6. Nah, bisa dilihat di sini. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, jumlah baris dan kolomnya tidak sama. Atau satu lagi misalkan matrik B itu 0, 1, 2, 9, 7, 6. Nah, lihat di sini barisnya ada berapa? Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Karena baris dan kolomnya berbeda atau tidak sama. Itu macam-macam matrik teman-teman ya. Selanjutnya masih ada macam-macam matrik, yaitu matriks tentang matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan
matrik A sama dengan 2, 1, 0, 5. Nah, bisa dilihat di sini baris dan kolomnya sama. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 teman-teman ya. Oke, contoh lagi misalkan B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa dilihat di sini jumlah barisnya ada 3, kolomnya pun ada 3. Karena ini matrik persegi, maka jumlah baris dan kolomnya sama. Oke, lanjut. Matriks 0. Matriks yang setiap unsurnya adalah 0. Contoh. Jadi unsurnya 0 teman-teman. Contoh misalnya matriks A adalah 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriks 0. Kurang rapi ya. Oke, saya rapikan dulu. Ini matriks 0. Kemudian misalkan ada B lagi. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini matriksnya matriks 0 karena semua elemennya atau unsurnya adalah 0. Jelas teman-teman ya? Oke. Macam-macam matriks yang keenam adalah matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dan elemen lainnya 0. Jadi gini teman-teman. Ya, contohnya misalkan matriks A, diagonal mana diagonal? Diagonal itu yang poros teman-teman. Jadi misalkan ada gini 1, 0, 0, 2. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi diagonalnya itu tidak 0, tapi yang lain 0. Contoh lagi misalkan yang 3 kali 3 ya. Misalkan di sini 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 3. Nah, bisa dilihat di sini diagonalnya tidak 0, tapi yang lain 0. Diagonal itu yang mana Pak? Ini diagonal, yang mojok ya. Ya, ini diagonal. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Kalau misalkan matriks identitas, matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 dan yang lainnya 0. Jadi hampir sama dengan matriks diagonal, hanya saja diagonalnya nilainya semuanya 1 teman-teman. Contoh ya. Misalkan ada A itu 1, 0, 0, 1. Nah, ini namanya matriks identitas. Atau lagi B misalkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi matriks diagonalnya itu bernilai angka 1 semuanya. Yang lain nilainya 0. Jelas teman-teman ya? Oke, lanjut. Matriks segitiga. Matriks persegi yang unsur-unsur di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Nah, contoh ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah teman-teman. Contoh misalkan ini ya. Jadi misalkan kita ambil yang persegi atas 0. Maka misalkan di sini 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Nah, bisa dilihat di sini. Ini 0 ya. Jadi di atas diagonalnya itu 0, tapi di bawahnya ada nilainya. Jelas teman-teman ya? Lagi, misalkan ada B. Kalau di atas sekarang ya. Ini misalkan 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Oh, mohon maaf ini ada kesalahan. Saya tukar dulu. Ini harusnya 0, 5, 6, 007. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Kalau ini tadi nolnya yang di atas diagonal ya. Kalau yang ini di bawah diagonal nolnya. Sama saja. Yang penting semua unsur di atas atau di bawahnya itu 0 di atas diagonal atau di bawah diagonal. Jelas teman-teman ya? Oke, itu adalah macam-macam matriks teman-teman. Sekarang kita belajar tentang transpos matrik ya, transpos. Transpos itu adalah menukar antara elemen-elemen baris dengan elemen kolom. Jadi antara baris dan kolomnya kita tukar teman-teman. Contoh, ada matriks A 2 min 1 0 3 min 2 5. Maka A transpos, transpos itu ditandai dengan T pangkat di sini. Jadi ada huruf pangkatnya T, maka ini namanya A transpos. Maka ini teman-teman bisa kita tulis. Ya, di sini kita tulis. Karena ini 202 ke bawah, kita tulis ke samping. Ini kan kolom.
ya, ini kolom 2 0 min 2. Kita tulis ke baris, maka ini menjadi 2 0 min 2. Jelas teman-teman ya? Kemudian min 1 3 5 tulis di sini. Min 1 3 5. Nah, ini adalah namanya transpose matrik, teman-teman. Jadi dari baris dirubah ke kolom, kolom dirubah ke baris. Jelas ya? Selanjutnya, misalkan ada B seperti ini, 2 1 4 dan seterusnya, kita diminta membuat B transpose. Nah, mudah saja. Kita buat saja di sini. Maka ini menjadi 2 1 4. Ini kan baris, kita buat jadi kolom. 2 1 4. Kemudian 1 4 5 kita rubah menjadi kolom. 1 4 5. Kemudian 4 5 3. 4 5 3. Nah, ternyata setelah kita transpose, nilainya pun sama teman-teman. Kita lihat di sini 2 1 4 2 1 4, 1 4 5 1 4 5, 4 5 3 4 5 3. Maka kalau misalkan dari matrik kemudian ditranspos itu hasilnya sama, matrik itu disebut dengan matriks simetris. Kalau dari A ditranspos hasilnya pun tetap sama, itu namanya disebut dengan matriks simetris. Jelas teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke kesamaan matrik teman-teman. Materi yang terakhir, kesamaan matrik. Apa kesamaan matrik itu? Matrik A dikatakan sama dengan matrik B jika matrik A dan matrik B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Contoh, misalkan A itu misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di ini dinamakan A sama B-nya itu sama. Matrik A itu sama dengan matrik B. Kenapa? Karena ordonya sama 2 kali 2 dan angkanya pun sama 1 1 2 2 3 3 4 4. Itu adalah namanya kesamaan matrik. Matrik A sama dengan matrik B. Itu teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya hapus saja ini. Sekarang bagaimana kalau ada soal kita harus mencari nilai suatu matrik? Contoh misalkan soal seperti ini teman-teman. Contoh A itu sama dengan 3x min 1 5, 3x min 1 6 min 5 x plus 2y. Kemudian yang B 14 6 min 5 7. Jika A sama dengan B, maka tentukan nilai x dan y. Di sini teman-teman kita bisa lihat A itu sama dengan B. Maka unsur-unsurnya harusnya sama. Kita lihat di sini. 6 sama dengan 6. Posisinya sama ya. Min 5 sama dengan negatif 5. Otomatis harusnya 3x plus min 1 sama dengan 14. Begitu ya. Kita tulis di sini. 3x min 1 sama dengan 14. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, berarti untuk mencari x mudah saja. Berarti negatif 1 ini kita pindah ruas ke sana ya. Min 1 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi apa? Jadi plus. Maka 3x sama dengan 14 plus 1. Begitu teman-teman ya. Karena pindah ruas. Maka 3x sama dengan 14 tambah 1 15. Maka x-nya sama dengan 15 dibagi 3. Nah, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian. Maka x-nya sama dengan 5 teman-teman. Nah, ketemu x-nya sama dengan 5. Mudah ya? Oke, selanjutnya untuk nyari y. Kita lihat di sini. Di sini ada x plus 2y, gandengannya dengan mana teman-teman? 7 ya. Oke, maka kita tulis. Kita tulis di sini x plus 2y sama dengan 7. Gitu ya. Nah, x sudah kita cari tadi. X-nya ketemu nilainya 5. Kita ganti di sini. 5 ditambah 2y sama dengan 7. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau negatif 5 kita pindah ruas ke kanan menjadi apa teman-teman? Menjadi pengurangan. Maka 2y sama dengan 7 dikurangi 5. Bukannya begitu? Benar ya? Maka 2y sama dengan 7 dikurangi 5 2. Maka y-nya sama dengan pindah ruas menjadi pembagian. 2 dibagi 2, y-nya sama dengan 1. Nah, ketemu. X-nya sama dengan 5 dan y-nya sama dengan 1. Mudah teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke
soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah kesamaan matrik. Contoh soal nomor 2. Jika ada A ini dan B ini, jika A sama dengan B, sama seperti soal tadi ya, maka A transpose adalah, ya, maka kita harus mencari dulu nilai A kecil dan B kecilnya teman-teman. Kita lihat di sini. Kita lihat kesamaannya dulu. Yang sama itu 2A plus 3 sama dengan A min B. Kita tulis di sini. 2A plus 3 sama dengan A min B. Ini ada A, ada juga B. Nah, ini tidak bisa kita kerjakan teman-teman, karena A dan B-nya belum kita ketahui. Kita cari yang lain. Ketemu ini. Negatif 9 dengan B min 4. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kita tulis di sini. Min 9 sama dengan B min 4. Nah, bagaimana untuk mencari B-nya? Maka negatif 4-nya pindah ruas ke kiri menjadi apa teman-teman? Plus ya? Benar. Maka ini menjadi min 9 plus 4 sama dengan B. Bukan begitu? Benar. Maka min 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5 teman-teman. Sama dengan B. Atau kita balik, B-nya sama dengan negatif 5. Oke, ketemu. B-nya sama dengan negatif 5. Kita masukkan ke rumus ini teman-teman. Persamaan pertama yang tadi kita sudah cari. Maka ini menjadi 2A ditambah 3 sama dengan A dikurangi B-nya ketemu berapa? Negatif 5. Min 5. Begini ya. Oke. Kepanteran. Nah, begini. Oke. Ada teman-teman ya. Kita lanjutkan. Maka A-nya kita sediakan 1. A ini kita pindah ruas ke sana. Kemudian plus 3 pindah ruas ke sana. Maka ini menjadi 2A min A sama dengan ini min, ini negatif. Ketemu negatif menjadi plus 5 ya, jadi plus 5 ya. 3 pindah ke sana menjadi min 3. Maka 2A kurangi A sama dengan A saja teman-teman ya. 5 kurangi 2, 3 sama dengan 2. A-nya ketemu 2, B-nya ketemu min 5. Nah, pertanyaannya adalah A transpose. Maka kita cari dulu A-nya. Berapa A-nya? Kita lihat di sini. A-nya itu elemennya adalah 1. Kemudian ada 2A plus 3. Maka ini berarti 2 dikali A-nya berapa? 2. Berarti 2. Oh, sebentar. Jelek ya. Ini tadi 1 ketemu. Kemudian di sini 2A plus 3. Maka 2 dikali A-nya ketemu 2 teman-teman ya. 2 plus 3. Selanjutnya 4 sama min 5. 4 dan negatif 5. Selanjutnya negatif 9. Negatif 9. Terakhir 5A plus 1. Maka ini menjadi 5 dikali A-nya berapa tadi? 2. Oh, sebentar. Maka ini menjadi 5 kali 2 plus 1. Gitu teman-teman ya. Maka ini menjadi, kita kalikan. Ini tetap 1. 2 kali 2 plus 3. 2 kali 2 sama dengan 4. Tambah 3 sama dengan 7. Ini 4. Ini negatif 5. Ini negatif 9 tetap. 5 dikali 2. Dikali ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Tambah 1 sama dengan 11. Itu teman-teman ya. Nah, ini ada nilainya A. Ini adalah nilainya A. Pertanyaannya adalah A transpose. Maka A transpose sama dengan, ini kita transposkan teman-teman. Maka 1, 4, min 9 kita tulis ke baris. 1, 4, negatif 9. Satunya 7, min 5, 11. 7, min 5, 11. Ini adalah A transpose. Mudah teman-teman ya. Gimana? Jangan lupa subscribe di tombol merah agar kalian dipermudah dalam mempelajari matematika. Oke teman-teman, karena kalian sudah belajar tentang materi tentang pengertian matrik dan kesamaan matrik, langkah selanjutnya adalah untuk bisa materi tentang ini, kalian harus latihan soal teman-teman, dengan mengerjakan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan, ayo mulai semangat ya, dikerjakan secara mandiri, pasti kalian bisa taklukkan soal ini. Jika kalian bingung, silakan dilihat lagi video materi yang tadi saya ajarkan
Jika masih bingung silakan tulis di kolom komentar materi mana yang belum kalian bisa. Ya, kita sharing di kolom komentar, semoga bisa kalian taklukkan materi berikut ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah menonton materi kita hari ini tentang pengertian matrik dan pengenalan matrik. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di tombol merah itu agar video ini atau channel ini terus berkembang, memberikan materi-materi yang mudah untuk kalian belajar matematika. Dan jangan lupa untuk like dan sharing kepada teman-teman kalian yang susah belajar matematika, yang katanya matematika susah lah, sulit lah, suruh datang ke channel ini, suruh pelajari sendiri. Maka buktikan kehebatannya bahwa semua materi matematika mudah di channel ini. Tidak percaya, datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.